Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jumpa kembali dengan saya Mbah Burhan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Di sini ada sebuah pertanyaan dari ikhwan kita yang berasal dari Sulawesi Manado, yaitu Bapak Jamin. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Mbah, ada yang mengatakan bahwa kesenian wayang kulit ini haram hukumnya. Loh, kenapa kok haram hukumnya? Sebab Nabi tidak pernah mengajarkan. Kalau Nabi tidak pernah mengajarkan, maka itu dianggap haram. Katanya begitu, Mbah. Iya, terima kasih kepada Bapak Jamin yang telah menanyakan hal tersebut. Hal ini sudah lama sekali. Mbah Burhan juga pernah mendengar bahwa ada seorang mubalik yang menyatakan bahwa wayang ini hukumnya haram, kemudian perlu untuk dimusnahkan atau dihilangkan. Tetapi karena banyak yang merespon ketidaksenangnya, banyak yang tersinggung, sehingga mubalik ini merevisi dengan ucapan tersebut dan meminta maaf. Dan itulah sebabnya maka Mbah Burhan perlu untuk menjawabnya. Sebenarnya kesenian wayang ini diharamkan bukan hanya di zaman ini. Bahkan sebelum wayang diciptakan, ketika wayang mau diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai sarana dakwah, ini telah dimusyawarahkan kepada Dewan Wali. Salah satu wali, yaitu Sunan Giri, itu menanggapi dengan sebuah protes. Wayang yang digunakan untuk berdakwah ini diharamkan. Sebab waktu itu wayang terbuat dari kayu dan bentuknya mirip dengan manusia. Sehingga Sunan Giri memprotes hal itu kepada Sunan Kalijaga agar tidak membuat wayang sebagai dakwah. Alasannya wayang tersebut berbentuk manusia, dan kalau sudah berbentuk manusia, besok itu akan disuruh untuk memberi nyawa, begitu. Jadi sehingga apa jawaban dari Kanjeng Sunan Kalijaga? Jawabannya bukan dengan lesan sehingga terjadi perdebatan, bukan. Karena Kanjeng Sunan Kalijaga adalah seorang waliullah yang sidik paningal, mempunyai perilaku yang tawadhu. Jadi bukan dengan cara berdebat, tetapi dengan perilaku. Maka dibuatlah sebuah wayang yang terbuat bukan dari kayu, tetapi dari kulit binatang. Setelah diberi dari kulit, dibuat lukisan yang ternyata bukan manusia. Bentuk hidungnya ini runcing, bentuk bibirnya keriting, kemudian matanya juga sipit. Setelah jadi kemudian ditunjukkan kepada Sunan Giri. Kanjeng Sunan, apakah ini bentuk manusia? Maka Kanjeng Sunan Giri juga bingung menjawabnya. Kalau ini manusia tetapi juga tidak mirip dengan manusia, tetapi kalau ini bukan manusia tetapi kok punya mulut, punya hidung dan punya mata, nah inilah
Sehingga diputuskan bahwa wayang itu boleh digunakan untuk berdakwah oleh Kanjeng Sunan Giri. Maka sebagai rasa terima kasih Kanjeng Sunan Kalijogo, di dalam cerita wayang ini ada sebuah tokoh yang namanya Bathara Guru atau Sang Hyang Girinoto, yaitu rajanya para dewa. Artinya di sini kalau istilah Islam adalah rajanya para malaikat. Inilah akhlak dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang rendah hati, yang sangat bijak, sehingga tidak menimbulkan dengan pro kontra. Maka wayang sebagai sarana dakwah yang diadopsi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dari kitab Mahabharata, kemudian dirubah menjadi Bharatayuda. Bharata artinya keluarga, Yuda adalah perang keluarga. Perang keluarga adalah perang yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu disimbolkan dengan Kaurawa yang berjumlah 100 orang melawan para kesatria Pandawa yang berjumlah 5 orang. Satu, yaitu Yudhistira yang memegang Kalimosodo atau kalimat syahadat. Kedua, yaitu Bima, yaitu yang memegang syariat sholat dengan senjata yaitu kuku ponconoko. Ponco artinya 5, noko adalah waktu, 5 waktu yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu sholat. Yang ketiga yaitu Arjuna atau Janatuka atau Janoko, ini adalah simbol dari puasa. Kemudian yang keempat dan 5 yaitu kembar Nakula Sadewa. Nakula dan Sadewa ini simbol daripada sedekah dan haji atau zakat dan haji. Inilah kemudian oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dibuat sebuah cerita-cerita lakon, karakter-karakter yang diisi dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, wayang dan gamelan ini dianggap oleh orang-orang Monconegoro atau orang-orang luar negeri adalah sebuah nilai seni yang adiluhung, mempunyai nilai yang sangat tinggi, sehingga orang-orang, khususnya orang-orang Amerika, orang Jerman atau orang Inggris banyak sekali yang belajar tentang pesinden, tentang karawitan, tentang pedalangan. Karena apa? Karena seni pedalangan, seni karawitan, seni pesinden ini adalah mempunyai nilai seni, bisa untuk menghaluskan jiwa atau memperbaiki perilaku. Inilah makanya dengan kesimpulan yang baik, dengan rasa husnudon bahwa seni wayang ini sebagai sarana dakwah. Jadi manfaatnya dan madorotnya adalah banyak manfaatnya sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada umat. Itulah yang perlu saya sampaikan, bahwa seni wayang ini selayaknya untuk dikaji, untuk dipupuk, supaya generasi muda ini juga menyukai kebudayaan wayang, sehingga akan mengetahui isi-isi dari cerita lakon dari wayang itu sendiri yang penuh dengan syarat kebaikan. Itulah yang saya sampaikan. Ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.